Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة إخواني في الدين وأخواتي في الله bila ada akhwatnya tulabul ilmi, para penuntut ilmu di majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang ulia. Alhamdulillah, kita wajib untuk terus bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tiada tara dan karunia yang tidak terhingga. Alhamdulillah, di penghujung hari yang ada pengkhususan dalil tentangnya berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ini tentang ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Dialah hari-hari kaum muslimin makan, minum dan berzikir mengingat Allah. Maka di penghujung hari-hari tasyriq tersebut, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di tempat terbaik di atas permukaan bumi ini, yakni salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan suasana iman, yang aktivitas kita pun di dalamnya semoga menjadi sebab kebaikan untuk penjagaan serta penguat iman yang ada pada hati kita semuanya. Karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap apa yang kita bahas dalam sebuah majlis harus terpenuhi di dalamnya adalah benar-benar ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu tentu saja adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dialah sumber kebaikan untuk penjagaan iman. Dialah petunjuk yang sempurna bagi tuntunan, jaminan kehidupan seorang mukmin dan mukminah meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia ataupun akhiratnya kelak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongannya agar kita dijaga menjadi hamba-hamba yang terus akan hadir pada jiwa kita semangat yang tinggi, motivasi yang terus terjaga dalam seluruh jalan-jalan kebaikan, dalam seluruh perkara-perkara yang dipastikan manfaatnya bagi keselamatan kehidupan kita. Terus kita mengamalkan apa yang menjadi bagian dari penggalan hadis yang cukup panjang. Di antara Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, teruslah bersemangat dalam perkara yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz,
Ada yang menyebutkan wala ta'jiz, dikasrahkan karena beda bentuk awal kata kerjanya. Ada yang menyebutkan ajaza atau ada a'jaza. Ya, ada thulathi mujarrad, ada thulathi mazid. Ada yang 3 huruf awalnya atau ada yang 1 tambahan jadi 4 huruf. Jadi ada yang baca wala ta'jaz, ada yang baca wala ta'jiz. Intinya sama, jangan melemah. Semangat minta tolong kepada Allah dan jangan melemah dalam seluruh perkara yang bermanfaat. Baik, maka mulai pertemuan kita kali ini kita akan menyempurnakan tambahan 8 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, yang terkenal dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, menyempurnakan 42 hadis Arba'in An-Nawawi menjadi 50, tambahannya 8. Yang diantara syarah yang sangat bermanfaat juga bagi kita adalah buah karya dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Qawiyil Matin Tatimmu Al-Khamsin ala syarhi ala arba'in, penyempurna 42 hadis Arba'in An-Nawawi menjadi 50. Maka melanjutkan dari urutan hadisnya setelah 42 hadis An-Nawawi, maka lanjut tetap 43 menjadi nanti sampai 50 hadis. Barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ahibati fillah, azzakumullah. Kita masuk ke dalam tambahan hadis pertama dari Ibnu Rajab, berarti hadis ke-43. Al-haditsu ats-tsalitsu wal arba'un. Hadis ke-43. Hadis ke-43 periwayatannya diterima melalui jalur sahabat yang tidak asing di telinga antum yang sering mendengarkan hadis Nabi, apalagi mentafsirkan Al-Qur'an. Karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang paling berilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Siapa? Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa nama aslinya? Ya Abdullah ya. Anaknya siapa? Ya anaknya Abbas, sudah jelas Ibnu Abbas ya, nggak usah mikir lah ya. Abdullah Ibnu Abbas ya, salah seorang dari paman Nabi Al-Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dialah sahabat Al-Jalil, sahabat yang mulia, habrul ummah, tintanya umat ini, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, artinya adalah yang paling berilmu tentang tafsir. Berkata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama abqatil faraidu fal aula rajulin dzakarin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tunaikanlah, berikanlah al faraid. Apa faraid? Nama lain dari apa? Waris. Istilah syar'iyah yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit atau jenazah seorang muslim. Di antaranya ada al-irth, warisan. Kita nyebutnya waris. Sebetulnya kalau waris itu yang mewariskannya. Kalau hartanya al-irthu, harta warisan. Atau al-faraid, harta peninggalan. Yang dimaksud faraid nanti kita jelaskan. Ya, ini bagian-bagian yang telah ditentukan dalam kitabullah, namanya faraid. Ada lagi nama lainnya adalah at-tirkah, harta peninggalan dari taraka.
Paling tidak 3 nama. Al-irthu, al-faraid, at-tirkah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, alhiqu al-faraid. Tunaikanlah, berikanlah bagian dari warisan bi ahliha, kepada ahlinya. Ini maksud ahli adalah yang berhak menerimanya. Tunaikanlah bagian warisan kepada ahli waris, kita nyebutnya ya. Fama abqatil faraidu, jika tersisa dari kelebihan, kita nyebutnya nanti dalam ilmu waris namanya asobah ya. Meskipun sering disebutnya asobah itu sisa ya. Maka jika ada selebihnya, falil aula rajulin dzakarin, maka yang lebih berhak adalah milik laki-laki yang dekat hubungannya dengan mayat tersebut, dengan jenazah. Makanya nanti dalam rincian waris asobah itu urutannya laki-laki semua, yang paling utama. Sudah belajar waris? Liar ya. Liar ya. Makanya kata Ustadz Ilham Tobroni apa? Ustadz sering didatangi karena 3 sebab kan ya. Gitu. 1, karena ada yang kesurupan, minta diruqyah. 2, ada yang meninggal, minta diurus jenazahnya sama Ustadz. Yang ketiga, Ustadz pangmintakeun ngitung warisan gitu ya. Udah tanya Ustadz aja gitu ya. Ya mungkin sekarang kalau ada ada softwarenya gitu ya, entah akurasinya benar atau tidak dengan perhitungan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, wallahu a'lam bishawab ya. Tetap yang lebih valid, yang lebih sahih ya sudah, tanyakan kepada ustadz bila kita belum memahaminya ya. Tapi maka ketika tersisa dari kelebihan yang telah dibagikan kepada ahlinya, yang dimaksud nanti ashabul furud, maka selebihnya lebih berhak milik laki-laki yang paling dekat dengan jenazah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya, dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum, ahibati fillah, azakumullah. Berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab, ana nanti akan tambahkan penjelasannya setelah intinya dari Ibn Rajab dan dari Syekh Abdul Razzaq ya, karena lebih terperinci oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah tentang hadis tersebut. Kata beliau, hadal hadis yashmulu ahkamal irth. Hadis ini mencakup segala hukum waris. Beliau berkata mencakup segala hukum waris. Sedangkan yang hadir di benak pikiran kita, waris itu jelimet, agak sulit perhitungannya. Ya. Kenapa? Karena dalam lafaz hadis ini sudah dijelaskan pokok atau pangkal dari personil orang-orang yang akan mendapatkan dari bagian warisan tersebut. Adapun perinciannya jelas memang tidak tercantum dalam hadis ini. Tapi pokok siapa yang harus mendapatkan bagian dari warisan disebutkan tidak dalam hadis ini? Disebutkan. Iya. Pokok pangkalnya hanya 2. 1 ashabul furud, yang tadi dalam bahasa hadis adalah bi ahliha. Itu namanya ashabul furud. Golongan atau orang-orang yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan kadar bagian yang telah ditentukan dalam kitabullah. Ya nanti ada 2/3. Pokoknya 2/3 dan setengah. Adapun nanti pembagiannya lagi dikalikan setengah dari masing-masing. 2/3 kali setengah berapa? 2/6. 2/6 itu diperkecil lagi jadi berapa? Gimana matematikanya ini? Seperti lu. Setengah kali setengah 1/4. Bisa diperkecil lagi? Nggak bisa. Kemudian nanti dikalikan lagi setengahnya lagi. Dari 1/3 kali setengah jadi berapa? 1/6. 1/4 kali setengah jadi berapa? 1/8. Nah hitungannya cuma begitu ashabul furud. 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Selesai pembagiannya. Berapa yang dapat dari bagian tertentu? Itu perlu kelas khusus ya. Gak mungkin makomnya di sini anak bahas semuanya ya.
Taib. Nah, selebihnya yang tidak mendapatkan bagian dari kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah antara 2/3, setengah, 1/3, 1/4 gitu ya, 1/6 dan 1/8, itu namanya asobah. Disebutkan dalam hadis ini ada fama abqatil faraidu, kalau masih ada kelebihan tersisa, maka yang lebih berhak untuk diprioritaskan siapa? Laki-laki. Begitu ya. Tapi maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini mencakup segala hukum waris dan memang sudah terhimpun di dalamnya pembagian inti awalnya. Adapun perinciannya ya jelas ada dalam Al-Qur'an. Nanti kita sebutkan ayat-ayat ya yang berkaitan dengan waris. Namun kita tidak bahas terperinci, hanya antum nanti silakan baca lagi tentang bagian-bagian dan yang Allah sebutkan personal-personalnya. Tetap liar ya, lagi-lagi tanya aja Ustadz, udah gampang lah gitu ya. Taib. Jadi ini perkataan Ibnu Rajab ketika mengawali tentang penjelasan hadis ke-43 yang memang berkaitan dengan warisan. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, kata beliau, hadal haditsu huwa awwalul ahadits ats-tsamaniyah allati zadaha al-hafidhu Ibnu Rajab rahimahullah. Hadis ini adalah hadis pertama yang menjadi tambahan dari 8 hadis Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Rajab. Tambahan dari 42 menjadi 50. Hadis ini hadis pertamanya. Fa akmalal iddata khamsina, maka beliau menyempurnakan jumlah hadis yang dinilai menjadi intisari ajaran Islam menjadi khamsin, 50. Ma jama'ahul Imamu An-Nawawi, yang sebelumnya telah dihimpun oleh Imam Nawawi fil ahadits al-arba'in. Dalam hadis arba'in, berapa jumlahnya kemarin? 42. Wa yulahidhu anna al-hafidh Ibnu Rajab, dan catatan ya, catatan yang menjadi metode penyebutan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hadis yang dibawakan oleh beliau itu lafadznya sedikit berbeda dari Imamul Hadis yang mengeluarkannya. Kalau Imam Nawawi dari 42 hadis, antum sering mendengar kalau sudah dibacakan hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim, misalnya begitu ya. Nah, kalau Ibnu Rajab sering menyebutkannya kharrajahu. Iya. Makanya dalam lafaz ini setelah menyebutkan hadis, beliau berkata Ibnu Rajab kharrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Maka kata Syekh Abdul Razak, inda dzakara alladzina rawau al-ahadits minal a'immati yu'abbiru bi kharrajahu. Ibnu Rajab beliau menyebutkan para imam hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dengan ibarah, dengan ungkapan kharrajahu. Wa yu'abbiru aidan bi rawahu, tapi terkadang beliau pun menyebutkan rawahu. Wa amman Nawawi fakana ta'biruhu bi rawahu. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah dari seluruh 42 hadis yang sudah kita pelajari, pernah tidak beliau menyebutkan kharrajahu? Enggak pernah. Iya. Beliau menyebutkan selalu apa? Rawahu. Iya. Ada perbedaan yang ditinjau oleh Syekh Abdul Razak yang paling mencolok dari tambahan 8 hadis Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyebutkannya seringnya kharrajahu. Tapi apa kata Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah, wala farqu bainat ta'birain. Tapi di antara kedua ungkapan tersebut ada perbedaan atau tidak? Tidak ada. La farqu, tidak ada perbedaan. Ya. Lianna ma'nahuma wahidun, karena makna keduanya baik kharrajahu ataupun rawahu sama. Ya, secara arti lafdiyahnya kalau kharrajahu dikeluarkan oleh, kalau rawahu diriwayatkan oleh, sama saja. Iya. Taib, ini perkataan pertama dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kemudian beliau berkata, hadal haditsu aslun fi qismatil mawarith.
Hadis ini merupakan pokok dalam pembagian waris. Pokok nih, hadis ini pokoknya nih. Ya. Selain Al-Quran, nanti beliau pun membawakan ayat-ayatnya. Jadi antara dalil yang menjelaskan tentang ketetapan Allah dan Rasulnya dalam pembagian waris, berarti memang sudah ditentukan kadarnya. Tidak boleh diotak-atik lagi. Tidak boleh seperti apa yang sebahagiannya digembar-gemborkan oleh orang-orang yang dianggap ingin mengangkat derajat mungkin para wanita. Ketika hukum asalnya laki-laki dapat 2 bagian dari wanita, kemudian ini enggak adil katanya. Digaungkan oleh kaum sepilis, sekuleris, pluralis, liberalis ya, hedonis, apalagi Islam Nusantara mungkin sekarang mah ya, agar dianggap martabat wanita sederajat dengan laki-laki, termasuk dalam pembagian waris, dalam persaksian gitu ya. Kan wanita dinilai setengahnya dari laki-laki ya, ingin dianggap sama gitu ya. Tapi maka tentang pembagian waris pun telah datang ketetapannya dari Al-Quran dan Sunnah yang Allah dan Rasulnya jelas. Lebih faham tentang apa yang menjadi sebab kemaslahatan bagi manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wal muradu bil faraid al faraid, dan yang dimaksud al faraid dia adalah al faraidu al muqaddaratu fi kitabillah. Yang dimaksud faraid itu adalah pembagian dengan kadar yang telah ditentukan di dalam kitabullah. Itu namanya faraid. Jadi memang telah ditentukan prosentasenya, kadarnya, hitung-hitungannya sudah ditentukan, ya. Wahia sittatun, dan itu ada 6 yang telah ditentukan di dalam kitabullah yang disebut dengan faraid tadi. Dan orang-orang yang mendapatkannya namanya ashabul furud. Itu ada 6 bilangannya, perhitungannya. Wahia ats-tsulutsan. Yang pertama ats-tsulutsan, 2/3. Awalnya saya menyebutkan secara acak, namun nanti ada penjelasan yang tadi Anda sebutkan. Mudahnya adalah dari 2/3 dan setengah dikalikan setengah dari masing-masing, hasilnya dikalikan setengah lagi. Tapi Syekh awalnya menyebutkan 6 dulu semuanya. Ats-tsulutsan 2/3, was-tsuluts 1/3, was-sudus 1/6, wan-nusfu, atau ada yang menyebutkan wan-nisfu setengah, war-rubu 1/4, was-tsumun 1/8. 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Wa yuqalu fiha ikhtisaran, dan sebagian cukup meringkasnya dengan awalnya ats-tsulutsan wan nusfu. Awalnya adalah 2/3 dan setengah, udah gitu. Seperti yang tadi Anda sampaikan, 2/3 dan setengah, ya. Setelah itu nanti dikalikan setengahnya yang tadi, 2/3 kali setengah 2/6, jadi 1/3. Setengah kali setengah 1/4, ya. Kalikan setengah lagi, 1/3 kali setengah 1/6, 1/4 kali setengah 1/8. Jadi sama, semuanya ada 6 kadar, 6 ketetapan prosentase pembagian yang telah terdapat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Inilah yang disebut dengan ashabul furud, ya. Baik, sebelum kita rinci tentang, tapi ringkas saja ya, personil yang mendapatkan bagian dan dia termasuk ashabul furud dan juga asobah siapa nanti. Tapi yang perlu kita dahulukan, yang pertama, syariat benar-benar menjaga apa yang menjadi kemuliaan, kepemilikan harta, dan juga itu berlanjut untuk penjagaan kehormatan keturunan yang hadir di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki harta tersebut.
Di antaranya adalah memang syariat Islam pun mengajarkan kepada kita agar lebih menjaga nanti ketika kita meninggal, generasi keturunan kita tidak dalam keadaan terhina dan meminta-minta. Makanya ada warisan. Dalam hadis yang cukup panjang tentang riwayat sahabat yang memang punya hanya satu ahli waris, anaknya perempuan, tapi hartanya berlimpah. Siapa? Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Yang kita kenal dengan ketika beliau hendak meninggal dan ditengok oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bertanya, "Bolehkah berwasiat sekian?" "Tidak boleh," kata Nabi ya. "Bolehlah berwasiat sekian?" "Tidak boleh." Sampai dia bertanya, "Sepertiga boleh?" Kata Nabi, "Sepertiga sudah banyak." Ini menunjukkan ulama mayoritas berpendapat maksimal dalam wasiat harta, dan wasiat tidak diberikan kepada ahlu waris, kepada selain ahlu waris nggak boleh. Saya berwasiat ya untuk anak yang pertama, nanti sebelum pembagian waris berikan dulu sepertiga kepada dia. Nggak boleh. Wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Ya. Tapi maka dalam hadis yang cukup panjang tersebut, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun beliau menjelaskan ya, tentang apa yang menjadi kemuliaan seorang mukmin ketika Allah mudahkan bagian dari dunia, Allah wariskan kepadanya, maka tatkala dia meninggal, kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang apa yang menjadi kemuliaan dari harta tersebut. Kata beliau, innaka antadara warathataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan sesungguhnya engkau jika meninggalkan orang-orang di belakang engkau, yakni keturunan ahli waris ya, dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kehinaan, artinya miskin lah begitu ya. Kemudian akhirnya dia meminta-minta kepada manusia. Ya. Tapi memang hukum asalnya ketika ada kemudahan bagi seorang muslim mendapatkan bagian dari dunia ini dalam bentuk harta, tidak mengapa. Dan itu lebih baik. Ketika nanti kita ada generasi keturunan, kemudian ada harta yang memang menjadi hak mereka dari pembagian harta peninggalan kita yang kita sebut sebagai waris ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Tetap meninggalkan generasi keturunan dalam keadaan berkecukupan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW itu jauh lebih baik. Ya. Ini menunjukkan bagi kita ya tetap bersemangat dalam hal yang bermanfaat, termasuk untuk mendapatkan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang kita sebut sebagai bagian dari harta ya. Termasuk ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau berwasiat harta dengan sedemikian banyak, dilarang oleh Nabi. Iya. Dan kita pernah bahas dalam sebuah majlis, kalau ditanyakan bertabrakan tidak larangan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat dengan harta sebanyak itu, tapi cukup sepertiga dengan apa yang menjadi infak Abu Bakar yang menginfakkan hartanya seluruhnya. Bertabrakan tidak? Tidak. Bagaimana cara memahaminya? Kok Nabi nggak melarang Abu Bakar ketika menginfakkan harta seluruhnya, yang saat itu Umar akhirnya nyerah, sudahlah aku tidak bisa menandingi atau mengimbangi apa yang menjadi kemuliaan amal Abu Bakar. Saat itu Umar hanya separuh, Abu Bakar semuanya. Bertabrakan tidak? Tidak. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, syarahnya Rasul Barad Syarhil Adabul Mufrad, tidak bertentangan. Larangan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin berwasiat 2/3 dilarang. Akhirnya sampai 1/3, itu pun kata Nabi sudah banyak. Tapi boleh maksimal 1/3. Sedangkan Abu Bakar ketika menginfakkan harta seluruhnya tidak Nabi larang, dengan berkata cukup Allah dan Rasulnya aku tinggalkan, seperti itu. Maka bagaimana tinjauannya? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala dilarang oleh Nabi, kenapa? Karena itu sudah dohirnya terlihat tanda-tanda wafatnya beliau.
Kalau seluruh hartanya diberikan tanpa meninggalkan untuk keturunannya, adakah sebab upaya kebaikan berikutnya untuk mendapatkan harta kembali untuk keturunannya? Enggak ada. Karena sudah kelihatan tanda-tanda wafat. Kalau Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya masih sehat atau tidak? Iya. Ada sebab kebaikan untuk beliau bisa berupaya meraih harta lagi? Iya, jelas. Apalagi dibelanjakan di jalan Allah, yang disebutkan dalam ayat, semua harta yang kita belanjakan di jalan Allah disebutnya qardhon hasana, pinjaman yang baik, pasti Allah kembalikan dengan jauh lebih baik. Itu ya. Jadi tidak bertabrakan. Dari sisi tinjauan, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dilarang untuk berwasiat dengan sedemikian banyak hartanya, cukup sepertiga, karena beliau memang tanda-tanda wafat. Sedangkan Abu Bakar masih dalam keadaan, cek orang Sunda mah jag-jag waringkas kene ya. Tahu jag-jag waringkas? Ya masih sehat, prima, masih bugar, dengan dohir nikmat dari Allah dari keadaan fisik beliau untuk tetap bisa berjalan di atas muka bumi untuk menjemput bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak larang ketika Abu Bakar berinfak seluruhnya. Jadi yang pertama, dengan hadis sahih tersebut, mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga bagian dari kemuliaan dan kehormatan generasi keturunan kita agar kelak tidak menengadahkan tangan karena kekurangan dari apa yang menjadi keberkahan harta yang diwariskan dari orang tuanya, gitu ya. Maka kita bersemangat dalam perkara kebaikan untuk bisa mendapatkan bagian dari harta tanpa melanggar rambu-rambu syariat. Yang kedua, yang harus kita perhatikan pun, syariat tidak langsung memerintahkan kepada kita dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah atau mayat itu langsung ke pembagian warisan, tidak. Artinya ada apa? Ada prioritas dari pemanfaatan harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Ringkasnya bagaimana? Mun aya sesa karak bagikeun warisan, gitu dah. Kalau ada sisa, iya. Kenapa? Karena memang ada perkara-perkara yang lebih didahulukan untuk pemanfaatan harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Sebutlah memang jenazah yang meninggal, ayah gitu ya, memang meninggalkan sekian harta, baik langsung fisiknya uang ataupun dalam benda-benda berharga yang lainnya, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Iya. Ada hal-hal yang harus diprioritaskan dari pemanfaatan harta yang ditinggalkan tersebut. Yang pertama, prioritas dari pemanfaatan harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Satu, biaya pengurusan jenazah. Iya. Biaya pengurusan jenazah. Sekarang kalau ada ta'awun kaum muslimin dalam bentuk apa istilahnya? Dana kematian gitu. Yang memang prosesnya dari awal misalkan ya sudah ada iuran bulanan gitu ya, atau yang kalau memang sudah berkecukupan dari para agniya muhsinin mengumpulkan sekian harta dari mereka saja, kemudian nanti kalau ada kaum muslimin yang meninggal disalurkan, iya, mungkin ada paket apa 2,5 juta gitu ya kalau nominalnya, dari flow awal sampai nanti penguburan gitu ya. Tapi ingat, kalaupun itu ada kemudahan dari ta'awun kaum muslimin yang Allah jaga di atas perkara albir wa taqwa, memang tidak mengapa. Tapi kalau berbicara yang paling afdal, biaya untuk pengurusan jenazah, sumbernya dari mana? Dari harta kita sendiri. Dari harta kita sendiri. Iya. Makanya ada sebagian ikhwan bahkan mencolok banget gitu ya, sudah nyiapin kain kafan, disimpannya di ruang tamu lagi ya. Kain kafan biar kelihatan terus, kata ingat kematian. Dzikrul maut gitu. Hadis Nabi, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan gitu ya. Apa diantaranya al maut, dan ini cara yang anak pilih, mengingat kematian anak simpen kain kafan di ruang yang eye catching, view-nya kelihatan terus gitu ya. Oh, Masya Allah, datang tamu lihatnya kafan, ingat kematian gitu ya. Intinya pembiayaan untuk pengurusan jenazah yang paling afdal dari harta kita. Ya, kalaupun ada ta'awun ya Masya Allah, maafi muskilah ya. Kemudian juga yang kedua, tahapan pemanfaatan dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah adalah melunasi hutang. Ya, melunasi hutang. Siapa tahu ahli waris ketika, ini pun sebuah kekeliruan sebenarnya,
Karena memang dalam masalah utang piutang, sebagaimana dalam ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah tentang hutang, harus ada saksi dan tercatat, gitu ya. Harus ada saksi dan tercatat. Sebutlah kekeliruan. Boleh jadi ada ahli waris ternyata tidak mengetahui dohirnya, meskipun banyak harta dari luhurnya, orang tuanya. Namun ternyata ketika buka-buka, mungkin ada paririmbon, tanda kutip, buku catatan sakti orang tuanya, ternyata ada list hutang bapak, gitu ya. Bapak pulan sekian kepada paman sekian, gitu ya. Belum dilunasi. Bisa kan seperti itu. Sampai pun harus menghabiskan seluruh harta yang memang tadinya harus diwariskan, tetap ini prioritas, lunasi dulu hutang. Ya. Karena memang kita ingat tentang ancaman ya. Ancaman dari keburukan hutang kalau sampai terbawa sampai kematian tanpa dihalalkan atau diikhlaskan bagi orang yang memberikan hutang tersebut ya. Itu akan menjadi sebab tergantungnya ruh ya dari seorang mukmin ya, muallaqah bidain ya, tergantung dengan hutangnya tersebut. Maka silakan manfaatkan dulu untuk membayar hutang tersebut ya. Kemudian juga yang ketiga, yakni untuk menunaikan adaul wasiyah, menunaikan wasiat, pembiayaan jenazah, pelunasan hutang, kemudian wasiat. Hutang tadi baik berhubungan dengan manusia ataupun dengan Allah, misalkan nadar ya. Nadar tadi hutang mencakup semuanya. Nah, yang ketiga menunaikan wasiat si mayat tersebut, jenazah tersebut, yang memang berdasarkan tadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tidak boleh lebih dari sepertiga dari penunaian wasiat tersebut. Dan yang terakhir, bila masih ada sisa dari prioritas pemanfaatan harta peninggalan jenazah tadi setelah biaya pengurusan jenazahnya, pelunasan hutang baik yang berkaitan dengan manusia ataupun dengan hak Allah, kemudian penunaian wasiat, maka kalau ada sisa baru terkait dengan pembagian warisan. Kaburu beak atau ustad kan baik. Biarkan kalau sampai menghabiskan dari harta yang ditinggalkan ya. Yang menjadi sebab kebaikan orang tua kita atau jenazah sudah tidak punya kewajiban ketika nanti datang menghadap kepada Allah, yang menjadi sebab terhalangnya antara ruh dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena hutang tersebut ya. Barakallahu fikum ahibati fillah azakumullah. Jadi demikian apa yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan harta yang lebih sering kita sebut sebagai warisan tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung aja bagikan, enggak. Dan ini butuh proses yang memang harusnya dari awal disampaikan kepada seluruh orang-orang yang terkait dengan keluarga kita, yang nanti kalau kembali kepada kitabullah mereka yang termasuk ashabul furud ataupun asobah. Harus diingatkan. Ingat ya, apa yang menjadi nanti pemanfaatan harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, prioritasnya ini. Ya, jangan sampai berapa fenomena yang buruk terjadi. Sampai disebutkan oleh istilah sebagian daerah mah, kuburan tanahna masih basah keneh geus ribut tentang warisan gitu ya. Emang kuburannya basah ya? Ya basah lah ya, disiram gitu. Ya, kuburan masih basah geus ribut masalah warisan. Padahal 3 prioritas tadi atau sebutlah yang pembiayaan sudah selesai, tapi yang dua ini hutang dan wasiat sudah tertunaikan atau belum? Gitu ya. Barakallahu fikum ahibati fillah a'azanul iyyakum. Kemudian juga yang harus kita perhatikan tentang warisan ini adalah, sebelum kita mengambil faidah dari hadis ini, tentu saja syariat memberikan tuntunan kepada kita, dan ini sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, warisan itu segera dibagikan. Warisan itu segera dibagikan. Kenapa? Ada kalanya dalam perkara tuntunan syariat warisan harus segera dibagikan, sebagian kaum muslimin dikalahkan dengan logika dan rasa. Betul tidak? Kehulalah gitu ya.
tar dulu gitu ya. Kenapa? Jelas seorang mukmin dan mukminah memahami benar ketika datang syariat yang hanya terbagi dalam dua sisi syariat itu. Pertama perintah, yang kedua larangan. Kalaupun hikmahnya tidak kita bisa gali secara sempurna, atau bahkan kita yang awam tidak mengetahui apa hikmah di balik tersebut, kita sudah tahu prinsip seorang mukmin bagaimana. Kalau ada sebuah perintah yang harus kita yakini, di balik perintah pasti ada kemaslahatan, gitu ya. Sudah gitu aja. Rumus awalnya yang menyelamatkan kita adalah ketika datang satu syariat berupa perintah, yang harus kita pahami adalah di balik perintah pasti ada kemaslahatan. Dan sebaliknya di balik sebuah larangan itu, kalaupun kita tidak mengetahui apa hikmahnya larangan ini, maka yang harus kita tanamkan adalah di balik sebuah larangan pasti ada keburukan. Begitu. Dan syariat memerintahkan segera al-hiqu, gitu ya. Al-hiqu ini bermakna musyaroah, disegerakan. Sebagaimana tentang hadis jenazah seorang mukmin ketika meninggal, dia minta disegerakan untuk dikuburkan karena dia akan segera mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah. Al-hiqu, segerakan. Itu ya. Kenapa? Ya kita tidak mengetahui apa yang menjadi isi hati manusia, yang ketika Nabi sudah menetapkan fitnah, di antara fitnah yang besar dari umat ini apa? Harta. Iya. Fitnatu ummati al-mal, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Pada setiap umat itu ada fitnahnya, dan di antara fitnah umatku adalah masalah harta. Contoh bagaimana? Sebut. Dalam kaidah waris itu yang mudah adalah seseorang yang muncul atau lahir dari orang ini, selama orang ini masih ada, dia tidak dapat bagian. Ini kaidah nih, kaidah waris. Contoh, anak laki-laki dari orang tua yang meninggal masih ada cucu. Cucu dapat tidak? Tidak, karena masih ada anak laki-laki, terhalang. Hirman, mahjub namanya. Nah, kalau di antara keburukan penundaan warisan, kemudian anak laki-laki nggak ada masalah nih. Misalkan nih ya, nggak ada masalah dan paham semuanya tentang bagian dari warisan tersebut, ditunda sampai kemudian dari sekian anak-anak tersebut punya cucu, bisa ada konflik atau tidak? Potensi ada konflik. Semakin banyak orang, itu ya. Dan qadarullah wa masyafa'ala, anak pun mengalami sendiri dari jalur ibu. Ya, ketika harta warisan dari kakek anak dari jalur ibu tidak langsung dibagikan. Dan di antara harta yang disebut tanah emas itu, antum kalau tahu jalur tol Padalarang Purbalenyi itu yang dari Dauan lewat Sadang ke Jatiluhur, itu sebagian besarnya tanah kakek ana itu. Tanah kakek ana. Ketika ditunda pembagiannya, pas muncul harta emas tersebut lah ya, karena harga jualnya tinggi gitu. Dan di antara ahli waris dari saudara ibu anak sudah ada yang meninggal. Anak laki-laki. Kakak dari ibu anak, uwa berarti kalau anak namanya. Kalau Jawa apa? Pak D ya. Pak D itu bapak gede gitu. Uwa gitu ya. Itu beliau sudah meninggal duluan daripada kakek anak. Dan dalam syariat, ya, dalam syariat itu tidak dapat. Ketika bapak ya meninggal duluan, anak ini daripada kakeknya meninggal duluan, ini nggak dapat. Tapi ternyata ketika pas mau dibagikan, ini anak dari uwa anak itu ada 5, 2 laki-laki 3 perempuan. Sampai ngacungin golok atuh kalau nggak dapet, sampai ngacungin golok. Itu ya. Sebenarnya ujian, salah satu bentuk nyata. Ya, ketika harta tidak langsung dibagikan. Ya. Hanya tetap karena bagian dari saudara saudari dari ibu anak, memang ada satu lagi laki-laki dan beliau dapat 2 bagian atas keriduan beliau, yang 2 bagian beliau sebagiannya diberikan kepada anak-anak dari kakak laki-laki yang sudah meninggal duluan tadi. Bisa muncul konflik jelas. Itu ya, bukti nyata. Tapi maka di antara perkara yang harus kita perhatikan ya dalam
pembagian warisan itu disegerakan, jangan dikalahkan dengan rasa. Semisal Afwan ya, sekarang ya mungkin kita sering dikalahkan rasa kalau bapak meninggal duluan, rumah yang sekarang ditinggali masih ada ibu, gitu ya, betul nggak? Masih ada ibu. Ya ibu memang dapat, istri dapat sebagian, kalau punya anak-anak dapat dia ketentuannya, gitu. Tapi tetap silakan dihitung dulu kalau masih tersisa dari pemanfaatan setelah hutang, wasiat, ada sisa, silakan dihitung dulu semuanya dan ada bagian untuk ibu. Kalau bagian tersebut dengan nominal yang sama untuk rumah dan rumah itu memang kita sudah buat ibu saja, ya tidak masalah, tidak masalah, ya. Tapi dan demikianlah kompleks permasalahan dari apa yang menjadi keburukan ketika syariat memerintahkan warisan segera dibagikan kemudian ditunda-tunda, pasti akan ada potensi konflik keburukan di dalamnya. Ya. Tapi barakallahu fikum, cukup sebagai poin-poin penting tentang warisan tadi. Pertama, kita meninggalkan keturunan dengan apa yang menjadi dohirnya dari harta lebih mencukupi mereka, itu lebih baik daripada mereka ditinggalkan dalam keadaan keterbatasan, khawatir terhina meminta-minta. Kemudian tadi pemanfaatan dari harta yang ditinggalkan tidak langsung waris, ya, tapi ada 3 tahapan prioritas tadi. Kemudian tadi yang terakhir adalah pembagian waris adalah disegerakan, ya, menurut syariat Islam. Tapi kita masuk ke dalam apa yang menjadi fikih waris dalam hadis ini. Ketika Ibnu Rajab berkata mencakup semuanya, yang dimaksud adalah ashabul furud dan as-sobah. Oh, sudah masuk adzan ya. Tapi kita kumandangkan adzan maghrib terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ya. Sampai kapan? Barakallahu ya. Yang penting kita dengar dulu kumandang adzan maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum, ahibati fillah, azakumullah. Sebelumnya ana sempurnakan dulu untuk menyempurnakan dalil tentang waris karena sudah ditetapkan dalam kitabullah, ya. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang waris, pertama tentu saja adalah surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Di dalam ayat ini pun sudah ada perincian tentang personil-personil yang mendapatkan kadar bagian tertentu yang kita sebut sebagai ashabul furud dan juga as-sobah. An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan juga An-Nisa ayat 176. 3 ayat utama inilah yang menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya kitabullah Al-Qur'an telah menentukan apa yang menjadi kadar-kadar pembagian dari harta peninggalan jenazah, ya. Taib. Tadi kita sebutkan ada 2, ashabul furud dan juga as-sobah, ya. Ashabul furud dan as-sobah. Ashabul furud yang sudah mendapatkan kadar-kadar tertentu sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an. Di antaranya ashabul furud, cepat saja ya, dari laki-laki ada 10. Ada 10 ya. Anak laki-laki, 1 anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, cicit, buyut dan seterusnya, ya. Ayah, kakek ke atas, berarti anak ke bawah, ayah ke atas, gitu ya. Kemudian saudara laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, keponakan laki-laki, semua laki-laki, ya. Kemudian paman, kemudian sepupu, yang ke-9 ya, suami. Yang ke-10 mungkin sudah sementara ini tidak ada, ya, budak, bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Ini ashabul furud. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan, ya, paman, sepupu, suami dan bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Kalau dari perempuan ada 7. Perempuan ada 7. Anak perempuan, 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan, terus ke bawah, 3 ibu,
4 nenek ke atas, 5 saudara perempuan. Nah, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan nggak ada. Ya, dari saudara perempuan langsung istri dan bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Ana ulangi, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Nah, apa yang disebut dalam hadis tadi, faida abqatil faraidu falil aula rajulin dzakarin. Kalau masih ada sisa, yang diprioritaskan siapa? Laki-laki. Maka asobah yang paling dekat urutannya 1. Asobah nih, anak laki-laki. Dari kelebihan harta ya asobah tuh ya. Setelah ashabul furud. Kemudian cucu laki-laki. Semuanya laki-laki. Ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki hanya seayah. Paham? Paham nggak? Paham lah ya. Mungkin punya R1, R2 gitu ya, atau R1 meninggal kemudian nikah lagi dengan istri yang baru. Ah, itu berarti ada yang seayah ya, ada yang seibu gitu ya. Nah, yang seibu tidak dapat, saudara laki-laki seibu nggak dapat, saudara laki-laki seayah saja. Kemudian keponakan laki-laki yang saudara laki-lakinya tadi seayah seibu. Kemudian keponakan yang seayah, pokoknya yang seibu aja nggak dapat. Kemudian paman, kemudian anak paman laki-laki dari laki sepupu, iya. Nah, kalau dari urutan asobah ini nggak ada, baru tetap beralih ke bekas budak yang dimerdekakan, ya. Adapun bagian ashabul furud tadi ada 6 sudah kita sebutkan ya, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Tapi barakallahu fikum, rincian tentang mawaris ini seperti yang tadi Anda sampaikan di muqaddimah, tidak mungkin makom majlis kita membahas lebih lanjut. Kita akan tutup dengan faidah ya dari hadis yang kita pelajari di nomor hadis 43. Berkata, Anda lebih memilih faidahnya dari Syekh Abdul Razak ya. Yang pertama, mimma yustafadu minal hadis, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis. 1, kamalus syariah, menunjukkan sempurnanya syariat ini. Washtimaluha, ya, dan komprehensif, cakupan. Ala qawaida kulliyatan amatan, yang dibangun di atas kaidah-kaidah umum. Ya, kesempurnaan dan komprehensifnya syariat ini yang dibangun di atas kaidah-kaidah umum. Kaidah umumnya tadi cuma ada ashabul furud dan asobah, perinciannya ya nanti ada dalam hadis yang lainnya ya, ataupun dalam ayat. Pelajaran kedua, taqdimu man yarithu bil fardi fayu'ta mirathahu. Tetap yang didahulukan dari pembagian waris adalah ashabul furud. Yang didahulukan dari pembagian waris adalah ashabul furud. Namanya asobah mah kelebihan. Kelebihan mah nanti nunggu kan ya. Yang namanya sisa mah nanti nunggu kalau masih ada. Ya. Kemudian di antara pelajaran hadis ini, bina'u ala hadzal hadis yakunu raji fi mas'alatil jid wal ikhwah, ihtisasul jid bil mirath dunal ikhwah. Dan di antara pelajaran hadis ini adalah yang dibangun dari dalam hadis ini jelas permasalahan dalam pembagian waris itu yang memang mendapatkan prioritas pembagian yang lebih diutamakan dalam syariat memang laki-laki. Dengan dia dapat 2 kali bagian dari perempuan, kalaupun ada asobah laki-laki dulu, iya. Di antaranya adalah karena memang nanti dia akan punya tanggung jawab terhadap keluarga, menafkahi. Kalau dia sudah berkeluarga untuk istri dan anak-anaknya, makanya dia lebih mendapatkan prioritas dari pembagian harta tersebut karena semuanya telah datang ketetapan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ya.
Wallahu ta'ala bishawab. Demikian apa yang bisa kita bahas dari hadis pertama, tambahan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di nomor hadis 43 tentang waris. Silakan antum ya yang memang ingin lebih fokus untuk mempelajari tentang waris, ya memang butuh ada pembahasan khusus tentang mawaris secara terperinci atau secara tafsil ya. Semoga apa yang Anda sampaikan sudah menjadi sebab kebaikan untuk awal memahami tentang apa yang menjadi bagian dari ketetapan Al-Qur'an. Pembagian waris telah ditentukan kadar-kadarnya, dan memang ada hadis yang menjelaskan tapi didhaifkan oleh sebagian ulama. Di antara ilmu yang pertama diangkat dari kaum muslimin adalah tentang waris. Artinya apa? Sebagian besar kaum muslimin memang tidak paham tentang ilmu waris ini. Wal iyadu billah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Taib, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Nanti dilanjut atau tidak? Cukup ya? Taib, barakallahu fikum. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.